Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiqah Fauzia dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 12125110095. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus. Studi kasus dari perusahaan XYZ yang bergerak di bidang retail memiliki sekitar 500 karyawan. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, terdapat keluhan dari karyawan tentang kurangnya komunikasi internal yang efektif di antara departemen dan antara manajemen dan karyawan. Beberapa karyawan mengeluh bahwa mereka tidak tahu tentang perubahan kebijakan dan prosedur, sehingga mereka kesulitan dalam menyelesaikan tugas mereka. Selain itu, beberapa karyawan merasa tidak dihargai karena kinerja mereka dan merasa bahwa tidak ada sistem yang jelas untuk memberikan penghargaan atau pengakuan. Saya akan menjelaskan identifikasi masalahnya. Yang pertama, kurangnya komunikasi antar departemen. Karyawan dari departemen berbeda tidak saling berbagi informasi yang efektif, yang dapat menyebabkan silo informasi dan kesulitan dalam koordinasi tugas lintas departemen. Yang kedua, komunikasi yang buruk antara manajemen dan karyawan. Manajemen tidak secara konsisten menyampaikan perubahan kebijakan prosedur atau informasi penting, sehingga karyawan merasa terisolasi dan tidak terinformasi. Yang ketiga, dampak produktivitas. Karyawan kesulitan menyelesaikan tugas karena tidak tahu tentang perubahan yang meningkatkan risiko kesalahan dan frustasi. Dan yang terakhir, kurangnya penghargaan dan pengakuan. Karyawan merasa tidak dihargai atas kinerja mereka dan tidak ada sistem yang jelas untuk memberikan penghargaan yang dapat menurunkan motivasi dan kepuasan kerja. Selanjutnya, ada rencana untuk meningkatkan komunikasi internal. Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa rencana terstruktur yang dapat diimplementasikan secara bertahap. Tujuan utamanya itu meningkatkan transparansi informasi antar departemen dan antara manajemen dan karyawan, mengurangi kesulitan dalam menyelesaikan tugas akibat kurangnya informasi, dan yang terakhir, mendorong budaya komunikasi terbuka untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan karyawan. Ada langkah-langkah implementasinya. Yang pertama, audit komunikasi awal dilakukan pada bulan pertama. Lakukan survei anonim kepada karyawan untuk mengidentifikasi saluran komunikasi yang ada, seperti email, rapat, atau aplikasi internal dan masalah spesifik. Analisis hasil untuk memetakan kekuatan dan kelemahan. Lalu yang kedua, pengembangan platform komunikasi terpadu dilakukan pada bulan pertama sampai dengan bulan kedua. Tingkatkan platform digital seperti Slack, Microsoft Teams, atau intranet perusahaan untuk komunikasi real-time. Yang kedua, buat kanal khusus untuk setiap departemen dan kanal untuk umum untuk pengumuman manajemen. Yang ketiga, latih karyawan dalam penggunaan platform ini melalui sesi pelatihan singkat. Lalu yang ketiga, rapat rutin dan forum terbuka dimulai pada bulan kedua. Jadwalkan rapat mingguan antar departemen untuk berbagi pembaruan tugas. Lakukan rapat bulanan antara manajemen dan karyawan atau all hands meeting dengan sesi tanya jawab untuk membahas kebijakan baru. Lalu yang ketiga, buat forum bulanan anonim di mana karyawan dapat memberikan masukan atau keluhan. Lalu yang keempat, pelatihan komunikasi pada bulan kedua sampai dengan ketiga. Berikan workshop kepada manajer tentang teknik komunikasi yang efektif, seperti mendengarkan aktif dan penyampaian pesan yang jelas. Lalu, latih karyawan tentang pentingnya berbagi informasi lintas departemen. Yang terakhir, sistem feedback berkelanjutan dimulai pada bulan ketiga. Implementasikan survei bulanan untuk mengukur efektivitas komunikasi. Tetapkan KPI seperti tingkat partisipasi dalam rapat atau respon terhadap pengumuman.
Lalu, di sini ada rekomendasi untuk meningkatkan sistem penghargaan dan pengakuan karyawan. Sistem penghargaan berbasis kinerja. Yang pertama itu, buat program bonus bulanan atau triwulan berdasarkan pencapaian individu atau tim, seperti penjualan terbaik atau inovasi dalam tugas. Misalnya, bonus 5 sampai dengan 10% dari gaji untuk karyawan yang mencapai target. Gunakan KPI yang jelas seperti metrik penjualan atau umpan balik pelanggan untuk menghindari subjektivitas. Lalu, pengakuan publik dan informal. Luncurkan Wall of Fame di internet atau ruang kerja fisik untuk menampilkan karyawan yang berprestasi bulanan dengan sertifikat atau hadiah kecil seperti voucher makan dan lain-lain. Dan yang terakhir, dorong manajer untuk memberikan shout out harian atau mingguan dalam rapat, seperti mengakui kontribusi yang spesifik. Lalu, program loyalitas jangka panjang. Implementasikan poin penghargaan yang dapat ditukar dengan manfaat seperti hari libur tambahan, pelatihan, atau diskon produk perusahaan. Lalu, buat kategori penghargaan untuk berbagai aspek seperti kreativitas, kerja tim, atau dedikasi untuk mencakup semua jenis kinerja. Lalu, integrasi dengan komunikasi internal. Kaitkan penghargaan dengan rencana komunikasi di atas seperti mengumumkan penerima penghargaan dalam rapat bulanan untuk meningkatkan visibilitas. Lakukan survei tahunan untuk menyesuaikan sistem berdasarkan preferensi karyawan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.